akhirnya melihat bahwa kami berpeluang dikriminalisasi, kami berdiskusi dan kami akhirnya ya sudah, Febri kita laporkan kepada Jamwas. Jamwas itu adalah PLT Jampitsus kemarin ditunjuk Rudi Margono, ya kan? Nah, ketika kami laporkan itu terkait dengan kasus Zarof Rikar, ya, MA, Zarof Rikar, bahwa dia dikenakan pasal gratifikasi. Nah, ini permainan Febri juga nih. Jadi pengenaan pasal itu seharusnya itu adalah pasal mata publik. Karena kan seberapa penting menurut Bang Ronald dari titik ini ya, ketika kita ketika publik mengetahui bahwa ada kasus sebesar ini yang kemudian sampai sekarang juga masih belum jelas sebenarnya seperti apa kasusnya, publik masih belum diberi penjelasan bagaimana sebenarnya modus dari Febri Adriansyah melakukan kejahatan dan apakah lebih besar lagi dari ini, siapa saja yang kemudian terkoneksi dengan jaringannya. Seberapa penting menurut Bang Ronald bahwa kemudian Kejaksaan Agung mencoba menjawab ketidakpercayaan publik itu dengan pembenahan yang radikal? Perubahan itu seperti kemarin, ya, contoh PLT Jampitsus itu adalah dari Jamwas. Jamwas, ya. Jamwas itu adalah pihak yang juga kami laporkan terhadap kasus Febri Adriansyah ini. Oh iya? Iya. Apa laporannya? Jadi laporan begini, pernah dengar kasusnya Direktur Pemberitaan Jak TV? Iya. Ya, Tian Bahtiar, yang kemudian dipersangkakan dengan pasal obstruction of justice. Itu kan juga menyasar saya dan kawan-kawan, gitu loh. Nama saya secara jelas disebutkan di situ, Ronald Blobli, sekian artikel, habis itu ada nominal rupiahnya, gitu. Kemudian ada IPW, ada kemudian jamin ginting juga disebutkan di situ. Dan kami menilai pada saat itu, Kosmak, bahwa ini adalah cara untuk kemudian mengintimidasi kami, mengkriminalisasi kami dengan kasus jamin ginting ini. Padahal kami nggak pernah berkomunikasi, kenal pun tidak, ya kan? Apalagi bisa menjalin hubungan dengan Tian Bahtiar. Tapi kami diseret ke dalam kasus itu. Dan itu bisa dicek kok, gitu loh. Jejak digital itu bisa dicek kok. Kasus itu, dan itu masih ada di googling aja silakan. Itu masih ada, bisa dibaca di situ. Dan itu Kapus Penkum tuh yang statement, ya kan? Nah, akhirnya melihat bahwa kami berpeluang dikriminalisasi, kami berdiskusi dan kami akhirnya ya sudah, Febri kita laporkan kepada Jamwas. Jamwas itu adalah PLT Jampitsus kemarin ditunjuk Rudi Margono, ya kan? Nah, ketika kami laporkan itu terkait dengan kasus Zarof Rikar, ya, MA, Zarof Rikar, bahwa dia dikenakan pasal gratifikasi. Nah, ini permainan Febri juga nih. Jadi pengenaan pasal itu seharusnya itu adalah pasal suap. Karena kan Zarof Rikar menyimpan uang tuh, yang disebutkan 915 miliar rupiah dan 51 kilogram emas, ya kan? Apakah itu memang punya Zarof Rikar? Atau kemudian memang dia memiliki otoritas untuk menyimpan uang itu? Karena perlu diingat, Zarof Rikar itu bukanlah seorang hakim. Dia hanya pejabat MA, gitu loh. Pejabat MA yang menjadi kepala Badiklat Kumdil, Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung. Jadi dia ini bukan orang strategis tapi punya uang sebesar itu dan menyimpan emas sekian banyak. Artinya dia itu cuma sebagai gatekeeper, ya kan? Kami laporkan ini kepada Jamwas. Saya dipanggil, dimintai keterangan 2,5 jam. Tapi setelah itu nihil, nggak ada tindak lanjutnya, ya kan? Kami kan berharap Jamwas memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap institusi yang ada di Kejaksaan Agung, struktur dan person yang ada di dalam sana. Berarti kan tidak berjalan. Iya, sempat bertanya follow up lagi nggak Bang Ronald kepada Jamwas setelah pemeriksaan itu? Ya, kami berkomunikasi, kami tanya, tapi tidak ada jawaban. Iya kan? Artinya kan di situ aja kami sudah tidak percaya, gitu loh. Sorry to say, kalau memang akhirnya ini diserahkan kepada Kejaksaan Agung, ya proses awalnya seharusnya mereka tahu kami sudah melaporkan keanehan, ada kemudian pelanggaran terjadi di institusinya saja, itu tidak ditanggapi. Gimana kemudian ini sudah menyangkut marwah institusi? Yang kami sayangkan itu kan, yang kami jaga itu, kami nggak benci Kejaksaan Agung, tapi yang kami jaga itu adalah Kejaksaan Agung ini adalah bagian dari proses peradilan kita, gitu loh. Ini kan yang penuntutan itu kan adanya
Dominus litis itu adanya di Kejaksaan Agung. Gimana kemudian institusi ini mengorbankan dirinya untuk seorang oknum seperti ini? Ketika mereka melakukan itu, artinya seluruh struktur yang ada di dalamnya, sistem yang ada di dalamnya korup semua. Tahu semua dan terlibat semua. Bisa jadi. Artinya pimpinan-pimpinan atau otoritas tertentu ya, tidak semua. Mungkin ada juga pihak-pihak yang baik. Ya kan, pasti saya yakin di dalam sebuah institusi tidak semuanya korup ya. Tapi di titik ini kita mesti percaya yang mana? Itu dia. Jadi ini sangat challenging sebenarnya. Makanya kami sangat mendukung program Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Nah, makanya Pak Prabowo perlu tahu nih situasi dan kondisi sebenarnya seperti apa. Jadi kenapa kami minta supaya ini diserahkan kepada tim independen atau minimal KPK lah. Ya kan, KPK karena memiliki memang fungsi dan peran otoritas. Menurut Bang Ronald, perlukah Presiden memberikan statement bahwa ini harus pindah ke KPK? Sebenarnya tidak juga. Presiden hanya bisa memberikan arahan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan. Ya kan, presiden juga tidak bisa mengintervensi gitu. Jadi ya proporsional saja, serahkan pada lembaga memang tupoksinya jelas. Gitu loh. Terlepas dari konflik kepentingan dan kemudian mereka memang profesional menjalankan tugas dan perannya mereka dalam bidang hukum ini gitu. Pasti semuanya akan clear kok. Oke. Kak, bagaimana Anda melihat kasus ini kemudian nanti di masa mendatang akan jadi presiden untuk kasus TPPU selanjutnya yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum? Ya pasti. Jadi makanya ini kan pasti sebuah kasus itu kan menjadi pembelajaran jurisprudensi ya bahasanya kepada di masa yang akan datang. Nah, kalau kita tidak bisa membenahi atau kemudian kita tidak bisa mendudukkan ini pada proporsi yang seharusnya, ini kan akan menjadi pembelajaran yang buruk. Iya. Ingat loh. Atau mungkin belajar strategi terbaik ya. Nah, itu bisa. Jadi kita ingin mewariskan pembelajaran apa? Dan taruhannya bagi kami, ya, bagi saya seorang aktivis yang dari dulu kemudian kita memandangkan untuk kita anti KKN, ya kan, amanat reformasi. Kalau kemudian kita wariskan hal buruk itu, ini kan taruhannya terhadap peradaban kita, peradaban bangsa kita. Ingat loh, dari kasus Febri Adriansyah ini, peradaban kita itu akan bisa mundur sekian puluh tahun ke belakang. Karena apa? Kita merusak sistem hukum kita sendiri, ya kan? Dan ketika sistem hukum rusak, ya, publik itu kan sudah distrust, tidak lagi percaya terhadap sistem hukum yang ada. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi itu adalah disobedience. Distrust itu terbangun, kemudian disobedience, pembangkangan. Karena merasa semua hukum itu sudah tidak berada proporsi yang benar. Sekarang kita di titik mana, Bang Ronald? Seberapa jauh kita dari titik pembangkangan? Karena ketidakpercayaan itu kan sudah sangat terasa ya. Ya, gini aja, kita lihat kasus anak kecil di Bali kemarin yang bapaknya kemudian harus dihakimi masa gitu. Itu adalah realitas nyata di depan mata kita, di mana hukum itu sudah tidak memiliki wibawanya lagi, sehingga masyarakat itu bisa seenak-enaknya saja memperlakukan orang yang belum tentu bersalah, gitu kan? Kalau kita bilang praduga tak bersalah itu tuh udah nggak ada di mata publik. Bagi mereka adalah ketika kemudian tertangkap tangan, kemudian mereka bisa menghakimi, mereka langsung melakukan. Kita hakimi saja sendiri karena kita tidak percaya dengan institusi hukumnya, begitu. Iya. Nah, dan di satu sisi lagi adalah orang yang kemudian merugikan negara sekian besar, sekian triliun, ya kan, memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan abuse of power, abuse of authority itu, bebas melenggang, gitu loh. Mendapatkan perlakuan khusus. Gimana kemudian publik bisa menempatkan kepercayaannya kepada sistem yang berlaku pada hari ini? Itu kan akhirnya bisa merusak gitu loh wajah peradaban kita ke depannya. Jadi generasi yang akan datang itu akan melihat, malah mungkin akhirnya kalau kita berpegang pada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, besok bisa lebih jago parah lagi, lebih jago lagi dari Febri Adriansyah. Itu mengerikan sekali. Itu apa itu mau kita wariskan? Iya. Kan kita nggak mau seperti itu. Oke, dari seluruh perkembangan kasus ini yang kemudian diamati oleh Kosmak dari mulai melaporkan, kemudian tidak ditanggapi, terus akhirnya terbongkar dan sekarang sudah mulai berproses. Di mana kira-kira ujian terberat
kasus ini? Apakah memang di proses penyidikan ini atau nanti di jaksa, di hakim atau di mana, Bang Ronald? Terberat ini adalah bagaimana kita bisa membuka tabir ini secara terang benderang dulu, ya kan? Bagaimana kemudian kita bisa membuka semua skenario yang terjadi yang dijalankan oleh Febri Ardiansyah. Ya. Jadi kita berhadapan dengan seorang pemburu, koruptor yang selama ini memiliki keahlian sebagai seorang pemburu. Dia tahu persis bagaimana celah dia untuk kemudian menyelamatkan diri dari serangan pemburu lain. Hari ini kan dia menjadi orang yang diburu, dan dia memiliki keahlian itu karena sekian puluh tahun dia bergelut di bidang ini, ya kan? Dan dia tahu persis seluk-beluknya seperti apa. Dan disertasi dia itu terkait juga dengan TPPU. Jadi, disertasi dia terkait TPPU. Iya. Apa judulnya? Saya kurang ingat, tapi memang terkait dengan TPPU. Jadi dia sangat ahli. Dia sangat tahu bagaimana celah dia harus bisa menyelamatkan diri dari jerat TPPU. Ini benar-benar sesuai judul buku ya, melakukan korupsi sembari korupsi, berarti ya. Betul. Jadi dia ini kan orang yang pemburu. Kalau dibilang sambil menyelam minum air, itu dia memburu sambil kemudian dia juga memanfaatkan hasil buruannya itu yang harusnya itu dikembalikan kepada kepentingan publik, tapi itu dia dimakan ambil sendiri untuk kemudian dia makan sendiri dengan juga kelompok-kelompoknya dia. Gitu. Nah, jadi kalau ini bisa dibuka secara terang benderang gitu loh, dan publik juga bisa mendapat jawaban ini secara clear, ya saya yakin kita bisa menyelamatkan wajah bangsa ini. Karena ini kan juga tidak hanya menjadi perhatian masyarakat lokal kita saja, tapi dunia luar kan juga pasti melihat bagaimana proses yang berjalan pada hari ini di Indonesia. Dan terakhir, Bang Ronald, Anda dan teman-teman Kosmak masih optimiskah bahwa ini tidak akan dilokalisir hanya di sini saja? Dan bagaimana kira-kira caranya publik yang memang saat ini tidak percaya, yang saat ini marah, bisa kemudian membantu mengawal kasus ini? Ya, jadi satu ya, hari ini kan DPR terlibat, ya kan? Mereka kan panja itu kan sudah ada. Jadi ya publik bisa kemudian menggunakan aspirasi mereka melalui panja DPR ini untuk bisa menyampaikan. Kedua, ini kan sudah era keterbukaan informasi ya. Sudah ada media sosial, kemudian dari talk show atau diskusi yang kita lakukan seperti ini, itu kan bisa menjadi ruang kemudian publik untuk bisa berkomentar. Gitu. Ya, kemudian bisa juga melalui Kosmak mereka bisa menyampaikan undang-undang mereka kepada kami, ya kami nanti akan kawal terus proses ini sampai akhirnya akan seperti apa. Jadi kalau proses ini tidak dikawal, ya kan, kemudian kita juga terjebak pada opini-opini yang coba dibangun atau permainan-permainan skenario yang di luar dari harapan publik, pasti mereka akan berhadapan dengan publik. Saya yakin itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Ronald untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Sama-sama. Pemirsa, demikian Kasih Paham edisi kali ini. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.